Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga tetap semangat dalam belajar dan semoga kalian tetap diberikan kesehatan sehingga mudah dalam belajar. Sebelum kita memulai pelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang kedua, siswa dapat memahami sikap indahnya saling menghargai. Nah, minggu lalu kita telah belajar pelajaran 3, yaitu cita-citaku menjadi anak yang soleh. Apa itu cita-cita? Cita-cita artinya keinginan untuk mencapai sesuatu. Anak soleh itu anak yang bagaimana? Nah, ciri-cirinya adalah mempunyai sifat jujur, kemudian hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan yang terakhir menghargai perbedaan atau indahnya saling menghargai. Minggu lalu kita telah belajar hormat dan patuh kepada orang tua. Hari ini kita akan belajar tentang hormat dan patuh kepada guru. Sebelum itu, coba kalian amati gambar berikut. Nah, itu ada guru dan anak-anak sedang bekerja bakti. Kenapa bekerja bakti? Kata ibu guru, kerja bakti dapat meringankan pekerjaan, dan ibu guru juga berterima kasih kalau siswa-siswanya suka membantu, apalagi yang rajin kerja bakti. Mengapa sih, Bu, kita harus hormat dan patuh kepada guru? Ini alasannya. Guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapat ilmu pengetahuan dan keteladanan. Guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah dan membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, serta mengenal seni dan sebagainya. Selain itu, ia juga mengasuh, membimbing, memperhatikan, dan menjaga muridnya selama berada di sekolah. Begitulah jasa mereka kepada kita. Sudah seharusnya kita bersikap setia, hormat, dan patuh kepada mereka, yaitu kepada guru. Contoh-contoh sikap hormat kepada guru bisa berbicara dengan sikap santun, berbahasa yang baik dan benar, rendah hati, tidak sombong, dan tidak merasa pintar. Yang ibu sering ketemukan ini selama tidak masuk sekolah, bertemu gurunya, berpapasan gurunya, tidak menegur sama sekali seperti orang lain, seperti tidak kenal. Nah, itu salah satu ciri anak yang tidak hormat dan patuh kepada guru. Jadi kalau bertemu guru, siapapun guru kalian, entah guru ngaji, guru di sekolah, kalau dia adalah orang tua atau guru yang pernah mengajari kalian, hendaknya kalian bersikap hormat dan patuh kepada guru, minimal menegur atau mengucapkan salam. Kenapa? Karena sesungguhnya keberkahan ilmu itu terdapat pada guru. Kalau guru ridho, kalau guru ikhlas, oh pinternya anak ini, maka guru akan mendoakan kalian untuk mencapai cita-cita kalian. Nah, kemudian yang ketiga kita belajar indahnya saling menghargai. Contoh saling menghargai adalah yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah.
Misalnya dalam ibadah sholat subuh, ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai karena semua ada tuntunannya. Yang terpenting adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakini. Mereka yang berkunut dan yang tidak berkunut tetap saja sah sholat subuhnya. Jadi kalau masalah perbedaan dalam sunnah, ya itu tidak apa-apa. Yang penting dalam akidah itu hendaknya sama kalau sesama beragama Islam. Yang kedua, contohnya menghargai keyakinan orang lain. Ahmad bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stefanus. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Ahmad beragama Islam sedangkan Stefanus beragama Kristen. Dalam beribadah, mereka selalu rukun dan saling menghargai sekalipun berbeda. Pada hari Minggu pagi mereka selalu bermain bola dengan teman-teman yang lainnya. Namun pada suatu pagi Stefanus menghampiri Ahmad dan minta maaf karena tidak dapat bermain bersamanya. Ayah Stefanus mengajaknya pergi ke gereja. Ahmad tidak mempersoalkannya dan menghargai sikap Stefanus untuk pergi ke gereja bersama ayahnya. Jadi itu adalah contoh kita menghargai keyakinan orang lain. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Pada hari Selasa, siswa kelas 5 belajar kelompok membahas tentang sikap anak terhadap orang tua yaitu ayah dan ibu. Siswa kelas 5 dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 dipimpin oleh Ahmad, sedangkan anggotanya adalah Iwan, Habibi, Dino, Ira, Nisa, dan Ilham. Nah, ini mereka sedang belajar kelompok. Nah, dalam belajar kelompok, masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Sebagai contoh, dalam belajar kelompok yang dipimpin oleh Ahmad, Nisa mengatakan harus ikut membantu pekerjaan rumah. Habibi mengatakan tidak boleh keluar rumah tanpa seizin orang tua. Dan Ilham mengatakan di rumah tugasku hanya belajar saja. Kemudian Iwan mengatakan yang penting aku tidak boleh meninggalkan sholat dan mengaji. Nah, Ahmad sebagai pimpinan diskusi cukup bijaksana. Semua pendapat dihargai dan dihimpun secara tertulis. Kemudian ia mengajak teman-teman sekelompoknya merangkum berbagai pendapat tersebut. Jadi tidak menghargai pendapat orang lain artinya kita menghormati, ya, tidak menghina, tidak menolak, tidak mementingkan diri sendiri. Tugas kalian hari ini adalah kerjakan 5 soal berikut. 1. Mengapa harus hormat dan patuh kepada guru? 2. Berikan contoh sikap hormat dan patuh kepada guru. 3. Bagaimanakah sikap kita terhadap pendirian dan keyakinan orang lain yang berbeda dengan kita? 4. Bagaimanakah sikap kita dalam diskusi kelompok apabila muncul berbagai pendapat? 5. Bagaimanakah caramu agar sikap terpuji tersebut dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Demikian materi pada hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa dikerjakan sebelum jam 9 malam. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.